Allah sumber pemulihan, itulah yang akan menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Tomatuanku sia suluk salanasang, mentuk na tahu, anak kemasaki na dikutanai, kuma akarai kamurai to temo. Kira-kira akal anak wah. Pasti nak aku murai nak malapu. Ya tahu lah ko murai nak masaki lubang. Tapi semua orang yang sakit ketika ditanya apa yang engkau mau sekarang, pasti akan menjawab saya mau sembuh. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari bahwa semua kita yang hadir pada saat ini ketika sakit atau dalam kelemahan tubuh, pastilah merindukan kesembuhan, pastilah merindukan pemulihan. Nah, itu juga terjadi pada bangsa Israel. Bacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang bagaimana Israel merindukan pemulihan, bagaimana Israel merindukan kesembuhan. Kalau kita membaca nama kitab bacaan kita pada saat ini, yaitu kitab Ratapan, ya manek dio mai sangana nang di sana mau kuma akan desina kitab Ratapan. Tentu kita bisa menebak apa isi dari kitab ini. Isinya penuh dengan kesedihan, isinya penuh dengan tangisan yang memilukan. Mungkin kita bertanya, apa yang mereka tangisi pada saat itu? Yang mereka tangisi pada saat itu karena bangsa Israel yang dahulunya kuat, bangsa Israel yang memiliki tembok yang sangat kuat, memiliki rumah ibadah yang sangat bagus, kemudian dalam sekejap semua itu hancur. Siapa yang akan tidak menangis? Sesuatu yang sudah diperjuangkan dengan bersusah payah, kemudian hilang, hancur dalam sekejap. Tentu itu menjadi kesedihan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel dulu ini terkenal sangat kuat, terkenal sangat jaya dan ditakuti disegani oleh bangsa-bangsa lain. Namun ketika hal ini terjadi, ternyata semuanya itu lenyap. Kemudian Nabi Yeremia sebagai penulis kitab ini ternyata kemudian menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya kehancuran bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Mereka hancur dalam perang. Banyak yang terbunuh dan yang masih hidup kemudian dibawa sebagai tawanan ke Babel. Apa yang dahulu menjadi kebanggaan mereka yaitu tembok Yerusalem, bait suci yang sangat megah, dan segala perkakas yang ada dalam bait suci itu seketika hancur, dijerah, dan ini membuat mereka betul-betul berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Ketika melihat kenyataan ini, Yeremia sebagai utusan Allah pastilah terpukul. Karena dia diutus kepada bangsa Israel, lalu ternyata ketika ia diutus, ada banyak peristiwa yang mengerikan yang terjadi. Yeremia sangat terpukul dan sedih. Bukan karena hanya kehilangan fisik, tetapi mereka juga pada saat itu kehilangan identitas mereka. Bukan hanya kehilangan tembok besar, bukan hanya kehilangan rumah ibadah dan segala perkakas yang ada di dalamnya, tetapi mereka juga kehilangan identitas mereka sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang ditakuti pada saat itu. Sehingga ketika dalam situasi seperti ini, ia mempunyai harapan akan kehadiran Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan untuk mendengarkan kesedihan dan jeritan hati mereka. Dalam bacaan kita pada saat ini jelas apa yang mereka tangisi, apa isi jeritan mereka. Mereka kemudian banyak yang terbunuh, yang masih hidup tertawan, bahkan dikatakan bahwa gadis-gadis pada saat itu dalam tanda kutip diperkosa. Kemudian bapak-bapak mereka dibunuh, ibu-ibu mereka menjadi janda. Sungguh sangat miris kejadian yang terjadi
pada saat itu. Nah, karena itu Yeremia berdoa untuk bangsa Israel. Ia berseru dengan hati kepada Tuhan. Yeremia mengingat bahwa Allah berjanji kepada Yeremia dan bangsa Israel bahwa kesedihan akan dijadikan sebagai sarana untuk mengingat kasih Tuhan dan mengharapkan pemulihan. Meskipun pada saat itu tampak gelap, tampak bahwa nang tae molalan tasu lamai kamasusan yate. Tapi ternyata semua itu dijawab oleh Tuhan. Ratapan Yeremia ini berisikan doa permohonan kepada Allah untuk menolong mereka. Bangsa Israel pada saat itu dalam kehancurannya sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Yang dahulunya kuat, yang dahulunya jaya, memiliki segala sesuatunya, kini tidak memiliki apa-apa. Sehingga bangsa Israel ini dalam bacaan kita jelas dikatakan bahwa mereka meminta tolong kepada Mesir dan Asyur, tetapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Mereka tidak lagi tertolong. Dan kemudian dalam ratapan ini, Yeremia juga mengakui bahwa mereka banyak melakukan dosa. Bangsa Israel ini banyak melakukan dosa, sehingga dalam ratapannya ini Yeremia juga melakukan pengakuan dosa. Jadi di sini Yeremia selain dia meratap atas keadaan yang terjadi pada saat itu, ia juga melakukan pengakuan dosa, sebab ia percaya bahwa pemulihan akan didatangkan oleh Allah. Nah, dalam ratapan yang diserukan oleh Yeremia ini terkandung harapan akan Allah yang sanggup menolong dan memulihkan keadaan dan kondisi bangsa Israel pada saat itu. Tomatongku sesuluk selanasang. Sesungguhnya Allah itu tidak menghendaki umatnya mengalami kesusahan. Allah tidak menghendaki umatnya mengalami penderitaan. Namun penderitaan dan kesusahan yang dialami itu adalah bentuk konsekuensi atau akibat dari keputusan hidup yang kita ambil di luar kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah sekali-sekali menanyakan keberadaan Tuhan. Tetapi evaluasilah diri kita. Apakah sesuatu yang saya lakukan ini sebelum saya lakukan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah keputusan yang saya ambil ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan pernah sekali-kali menanyakan berkat Tuhan di mana kalau ternyata kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali akabang mau kami inde begini dan begitu. Mungkin dalam mengambil keputusan kita tidak berserah kepada Tuhan. Mungkin keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari evaluasi diri kita. Dana mekutana lubang mikumua umboko mipuang. Namu pasusiokan. Kenapa Tuhan membiarkan kami dalam keadaan seperti ini? Tetapi sulela koia kaleta. Tongan raka kumayate aka dipalako sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau ternyata berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu para luduka ya mengevaluasi diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kadang juga banyak hal yang membuat kita terasa hancur. Persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan mencari pasangan mungkin untuk anak muda, persoalan pasikola untuk yang mempunyai pasikola, dan lain sebagainya. Persoalan kehilangan orang-orang yang dikasihi, persoalan kehilangan pekerjaan, maupun masalah-masalah yang lain. Dari perikop ini kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan menyatakan kesediaan kita untuk kembali kepadanya. Karena itu kita harus betul-betul pulih. Pulih yang sesungguhnya adalah meninggalkan segala bentuk dosa dan betul-betul mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Tanya ya pulih, ke saya kima gereja mengaku dosa,
potasu dalam gereja di Palakomi. Pulih yang sesungguhnya adalah ketika kita mempunyai masalah dan masalah itu sudah kita selesaikan, lalu di kemudian hari masalah itu tidak diingat lagi. Pulih yang sesungguhnya ketika kemarin kita bermasalah, tetapi hari ini kita mengaku dosa dan tidak mengingat hal itu pulih yang sesungguhnya. Ia pulih ketika ternyata mengaku dosa hari ini, besok kemudian berbuat dosa lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jadikan penderitaan sebagai bentuk titik balik kita kepada Allah dan berikan hidup kita untuk semakin diperbaharui, maka Allah sumber kekuatan akan memberikan kita kelepasan dan pemulihan. Anak kelandomiki persoalan dan tantangan hidup, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak datang ke gereja. Tapi mari mengevaluasi diri. Ambai nama bela-belau mikin de diomai puang nani saya napi yang ngomong akan terjadi dalam hidup. Ambai nati ebang ngomi kimale lo mak gereja ya nani te maromo dengan pemasukan. Ambai nati maromi ki dengan lo mak kumpulan ya nani berbagai tantangan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu jadikan penderitaan, jadikan persoalan hidup menjadi titik balik kepada Allah. Da'na mekutana bangki kumana susilupi yang kami inde katuanki. Da'na mekutana bangki kuma kenapa Tuhan menjadikan ini dan itu dalam kehidupan saya. Tetapi kita kaleta, mbay na te bangom kambe inde lo mak gereja ya nani bapak adik lo mutambuk teh. Mbay na te maron kilo mak kumpulan na masih saking lo mulun dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari terus ambil keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari dalam kehidupan apapun yang akan datang, akuilah dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari jadikan tantangan dan persoalan hidup sebagai titik balik kepada Allah, karena hanya Allah yang akan mampu memberikan kelepasan, mampu memberikan pemulihan, mampu memberikan kesembuhan bagi setiap kita yang mengharapkannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.